Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkanlah, nama saya Sinta Sawitri Haryono, guru di SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi pokok mobilitas sosial. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua berdoa, ya. Berdoa selesai. Bersalam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Ibu akan mengecek ya kehadiran kalian, apakah semuanya sudah hadir atau belum. Delia Hadir. Johan Hadir. Wicika Hadir. Evi Hadir. Hilalia Hadir. Lili Hadir. Sylvia Hadir. Sinta Malia. Hadir. Sudah siap untuk belajar ya? Kasih apa? 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Lalu kalau misalnya kisah dari anak-anak yang kurang mampu menjadi sukses ada? Ada. Teman-teman kita juga banyak ya, misalnya dari keluarga yang sederhana tapi ikut terjun itu, misalnya taekwondo lah atau apa, tetap mereka menjadi seorang juara. Kalian pernah mendengar cerita tersebut? Nah, hal ini ya yang terus harus kita lakukan untuk memotivasi diri kita bahwa walau dalam kondisi apapun kita ini bisa terus maju. Kita harus kejar cita-cita kita supaya kita mendapatkan status yang lebih baik. Ya. Nah, ini juga yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini. Kita akan belajar materi tentang mobilitas sosial. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menelaah pengertian mobilitas sosial. Yang selanjutnya, menganalisis perbedaan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, menganalisis faktor pendorong mobilitas sosial. Yang keempat, menganalisis faktor penghambat mobilitas sosial. Dan selanjutnya kalian nanti akan membuat laporan dan mempresentasikan ya hasil diskusi dari pengertian, bentuk-bentuk, faktor pendorong, faktor penghambat dari mobilitas sosial. Jadi nanti kalian ada diskusi ya. Kita akan memakai model pembelajaran problem based learning ya, dengan metode diskusi dan tanya jawab. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan ya materinya. Oke. Kita lihat pengertian dari mobilitas sosial. Menurut Paul Verhoeven, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata satu ke strata yang lainnya.
Kemudian mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Bisa itu lebih rendah ataupun lebih tinggi. Ya, di sini ada bentuk-bentuknya. Kita akan belajar. Yang pertama, mobilitas vertikal, artinya itu geraknya itu bisa naik, bisa turun, ya. Lalu ada mobilitas horizontal, jadi dia berpindah status sosialnya tetapi sederajat. Ya, ada mobilitas vertikal, merupakan mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status sosial atau adanya penurunan. Misalnya ada orang yang usahanya lancar, ya, dia itu dari orang yang biasa aja, kemudian menjadi orang yang kaya raya. Ada peningkatan status sosial. Tetapi ada juga dari seorang pengusaha yang kaya raya, dia tiba-tiba bangkrut dan jatuh miskin, gitu ya. Ini pergerakannya vertikal dari atas ke bawah. Tuh. Kalau yang ke atas namanya mobilitas sosial climbing, kalau ke bawah mobilitas sosial sinking. Kemudian, kalau ini adalah penjelasan dari mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Misalnya di kelas ini, ya, Lili pindah sekolah ke SMP 1, tetapi sebagai siswa juga, ya. Tidak ada perubahan yang signifikan, tetap saja menjadi seorang murid, ya, atau siswa. Kemudian ibu nih, ya, ibu ada seorang guru, kemudian berpindah mengajar ke SMP 1, menjadi guru juga, bukan jadi kepala sekolah. Nah, ini juga contoh dari mobilitas horizontal. Oke. Ada lagi nih faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Sekarang mari kita saksikan video, silakan kalian amati dan mencatat hal-hal yang penting, ya. Nanti ibu akan melakukan tanya jawab. Itu tadi video tentang apa? Adalah kenyataan. Beberapa hari belakangan, kisah sukses anak seorang penjual nasi ini viral menjadi perbincangan paling hangat di media sosial dan telah menumbuhkan inspirasi. Sejumlah foto yang diunggah di akun TikTok beralamat @wahyu_saputra1702 menjadi satu kesatuan cerita dari perjalanan kehidupannya. Begini kisahnya. Membawa dagangan ke sekolah dan menjajakan di sela waktu istirahat. Tak ada gengsi, apalagi malu. Wahyu telah menanamkan tekad untuk melakukan apa saja yang bisa meringankan beban keluarga. Lihat sang anak membuat keduanya terharu dan memberi dukungan. Sekolah yang dijualan dilakoni sampai duduk di sekolah menengah pertama. Usaha tak selalu mulus. Dagangannya acak tak laku dan pulang ke rumah dengan tangan kosong. Semua itu tak melemahkan semangatnya. Tahun 2015 waktu tamat sekolah menengah atas. Itu artinya ia telah separuh jalan menuju cita-cita. Masalah berat menghadap. Niat melanjutkan kuliah terganjal ekonomi keluarga yang tak memadai. Video tentang apa? Penjual nasi yang menjadi dokter. Anak seorang penjual nasi yang sukses menjadi dokter. Bagaimana nih perjuangan dari anak ini sampai bisa menjadi seorang dokter? Dia terus berjualan nasi dari SD sampai kuliah. Bagaimana perjuangan dia? Gigih apa tidak? Gigi. Kita harus semangat, kita harus gigih walaupun dalam kondisi yang kurang memadai, ya. Seperti ini kan tadi anak seorang penjual
nasi uduk. Ya. Selanjutnya, Ibu mau minta kalian untuk merumuskan pertanyaan berdasarkan video yang telah kalian tonton. Ya, silakan dimulai. Rumusan pertanyaannya yang pertama, bentuk mobilitas sosial apa yang muncul pada video tersebut? Di awal pembahasan Ibu sudah bilang kan ya, ada dua mobilitas sosial, vertikal dan horizontal. Ini termasuk ke dalam bentuk yang mana ya? Kemudian pertanyaan yang kedua, faktor apa yang mendorong anak penjual nasi menjadi seorang dokter? Apa yang mendorong dia dari seorang anak penjual nasi menjadi seorang dokter? Yang ketiga, faktor apa yang menghambat anak penjual nasi menjadi seorang dokter? Apa sih yang menghambat cita-citanya? Apa yang menghambat pergerakan mobilitas sosial anak tersebut? Nanti kalian jelaskan dan kalian uraikan ya ketika nanti diskusi. Jadi ini ada 3 pertanyaan yang terpilih. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kita akan mengacak kembali ya. Jadi ada 4 kelompok, satu kelompoknya ada 5 orang. Ibu sebutin ya. Untuk kelompok pertama ada Airin, Sartika, Muhammad, Dani, Sylvia, dan Evi. Ya, ada. Silakan yang namanya disebutkan berpindah ke sini. Airin, Sartika, Muhammad Dani, Sylvia, dan Evi. Kemudian kelompok 2 Jaskia, Dwi Cika, Putri, Nathan, dan Sinta Maria. Silakan berpindah ke sebelahnya. Begitu pula dengan kelompok 3 dan 4 ya. Di kelompok 3 ada Lili, Angelina, Hilalia, Alif, dan Johan. Silakan berpindah tempat. Kelompok 4 ada Niken, Vera, Ramdhani, Arya, dan Delia. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus kalian kerjakan ya, berdasarkan video tadi dan rumusan pertanyaan yang telah kalian tulis ya. Ini lembar kerjanya. Jangan lupa diisi nama kelompoknya berapa, kelompok berapa. Ini LKPD-nya. Silakan dikerjakan dengan baik. Ya, ini lembar kerjanya. Ini nah, yang ini nah lembar kerjanya. Nah, ini dikerjakan dengan baik. Kalian tulis dulu nama kelompok, anggota, dan berikan analisa. Tulis dulu pertanyaan yang di depan, lalu kalian isikan pada kolom yang ada.
kelompok berapa. Nanti kamu tulis pertanyaannya di sini. Ini jawabannya. Begitu? Silakan ditulis dulu di papan itu. Nanti cari jawaban bisa dipakai LKS. Handphone boleh dipakai ya untuk mencari sumber jika ingin. Silakan. Oh iya, ditulis nggak apa-apa. Vertikal naik, iya, melengkapi. Karena dia kenapa disebut naik? Karena tingkatannya naik dari anak penjual nasi menjadi dokter. Arya hebat ya. Ternyata cermat Arya. Dari apa? Yang nomor 3. Yang nomor 3 faktor penghambat. Sudah kamu temukan? Apa jawabannya? Kemiskinan. Kemiskinan yang menghambat anak tersebut maju. Kita tunggu teman-temannya ya. Nanti kalau sudah siap semua, kita akan presentasi tiap kelompok. Kita tunggu penjelasan temannya. Ini masih mencatat, merapihkan. Itu nanti kerapihan dari laporannya juga dinilai ya. Jadi tulisannya yang rapi. Karena kan ada proses laporan dan penyajian. Bisa kamu ini tambahkan deskripsinya, narasi, uraian, ya. Ramdhani harus bekerja sama ya. Sudah siap untuk presentasi? Sudah? Baik, kita mulai ya presentasinya. Dari kelompok 1, silakan kalian ke depan. Beri perkenalan terlebih dahulu ya. Nama-namanya siapa saja anggotanya. Silakan maju ke depan. Silakan kelompok 1. Maju lagi. Oke, di sini. Perhatikan semuanya, anak-anak. Nanti kalau misalnya temannya presentasi, kemudian
ke depan. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Fatima Ayu. Nama saya Aidin Aini. Nama saya Ilham Sari. Nama saya Supriyanawati. Nama saya Muhammad Edi. Kami disediakan presentasikan dan diskusi kami. Untuk mobilitas sosial apa yang muncul pada video tersebut? Mobilitas sosial vertikal. Dia seorang anak penjual nasi gemuk yang sekarang menjadi seorang dokter. Faktor apa yang mendorong anak penjual nasi menjadi seorang dokter? Kemudahan akses pendidikan yang membantu Wahmi masuk ke perguruan tinggi sehingga dia menjadi seorang dokter. Faktor apa yang mengangkat anak penjual nasi menjadi seorang dokter? Kemiskinan, karena latar belakang keluarga kurang mampu, Wahyu berjualan nasi gemuk untuk meringankan beban orang tua. Apa ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Oh, Sita Maria, sebutkan. Yang ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Sinta Amalia Putri dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana usaha anak tersebut hingga menjadi seorang dokter? Dia berjualan nasi gemuk dan belajar dengan Kemudian, apalagi yang dia lakukan? Bagaimana semangatnya? Kegigihannya terlihat dalam hal apa? Dia berjualan nasi, ikut jualan ya, membantu perekonomian keluarga. Jadi pada kasus ini si anak ini sangat gigih ya, gigih berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Silakan, ada yang ditanyakan lagi tidak? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Ya sudah, silakan dicukupkan. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Kemudian kita akan lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amalia Zara. Perkenalkan, nama saya Natania Abdullah Azhar. Perkenalkan, nama saya Rizky Ariandini. Perkenalkan, nama saya Tuhan dari Sadika. Perkenalkan, nama saya Rizky Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bentuk mobilitas sosial apa yang muncul pada video tersebut? Mobilitas sosial vertikal, karena olehnya ia seorang anak penjual nasi gemuk, lalu sekarang ia menjadi seorang dokter. Faktor apa yang mendorong anak penjual nasi menjadi seorang dokter? Faktor sosial. Apakah yang ada yang bertanya? Perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama saya Ayu Aini. Bagaimana dia bisa masuk ke perguruan tinggi sehingga menjadi dokter? Bagaimana dia bisa masuk ke perguruan tinggi sehingga menjadi dokter? Karena dari SD dia sudah berjualan nasi gemuk untuk meringankan beban orang tuanya dan belajar giat hingga masuk ke universitas dan menjadi dokter. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada? Silakan dicukupkan saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Johan Nur Huda. Kenalkan nama saya Jalan Muhammad Dhani. Perkenalkan nama saya Muhammad Aisyah Tumenggung. Kenalkan nama saya Lili Indonesia. Kenalkan nama saya Lili Alfian Hasni. Kami akan memberikan hasil diskusi kami. Pertanyaan untuk nomor 1, bentuk mobilitas sosial apa yang muncul pada video tersebut? Mobilitas sosial vertikal, karena dulunya menjadi seorang penjual nasi hingga menjadi dokter yang sukses. Faktor apa yang mendorong anak penjual nasi menjadi seorang dokter? Kegigihan Wahyu dalam berjualan nasi dari SD hingga kuliah di Nomor 3, faktor apa yang menghambat anak penjual nasi menjadi seorang dokter? Karena keluarga yang berekonomi pas-pasan. Ada yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok mana? Angkat tangannya. Ya. Perkenalkan nama saya Sarah Francisca dari kelompok 4. Apa yang menyebabkan dia gigi dan tidak malu? Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju ke depan. Maju lagi, nak. Maju, nah. Ya. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Nike Nur Aini. Perkenalkan nama saya Sarah Francisca. Perkenalkan nama saya Dedia Nurwati. Perkenalkan nama saya Ramdhani Nurtairin. Perkenalkan nama saya Arya Priyana Putra. Di sini kita Yang muncul pada video tersebut, mobilitas sosial vertikal naik dari anak seorang penjual nasi gemuk hingga menjadi dokter. Faktor apa yang mendorong anak penjual nasi menjadi seorang dokter? Mendapat beasiswa masuk ke perguruan tinggi, kemudian akses pendidikan, dari tidak mampu berusaha bekerja untuk sekolah hingga tinggi. faktor apa yang menghambat anak penjual nasi menjadi seorang dokter? Faktor kemiskinan, berasal dari keluarga pas-pasan, biaya tidak memadai untuk melanjutkan sekolah. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Lili Alfian Hasni dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan beasiswa? Dengan belajar yang gigih untuk mencapai prestasi. Lalu apa lagi? Selain itu, belajar yang seperti apa yang gigih itu? Belajar yang sungguh-sungguh, Yang sungguh-sungguh ya, belajar dari dalam hati. dari dalam hati. Tentunya kita harus berusaha mencari perguruan tinggi yang menyediakan beasiswa ya. Gitu. Jadi setelah kalian belajar pun kalian harus ikut tes-tes gitu supaya mendapatkan beasiswa dan mendapatkan kemudahan dalam pendidikan gitu ya. Seperti penjual nasi tadi, dia sepertinya ikut jualan juga ya? Ikut jualan membantu orang tua? Dari sejak kapan? Dari SD sampai kuliah. Nah, itu walaupun sudah dapat beasiswa juga, dia tetap berusaha untuk meringankan beban keluarga. Ya, begitu. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangannya. Baik, di hari ini kita sudah belajar materi apa? Mobilitas sosial. Tadi bentuknya ada berapa? Ada dua. Mobilitas apa saja? Ada vertikal dan horizontal. Kalau vertikal
Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Ya, kalau dari bawah ke atas namanya mobilitas sosial climbing. Kalau dari atas ke bawah mobilitas sosial skipping. Gitu. Lalu ada mobilitas horizontal. Perpindahannya itu sederhana. Lalu ada faktor apa sih tadi yang mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas? Faktor ekonomi, lalu ada faktor kemudahan akses pendidikan, lalu ada faktor sosial, apa tadi? Politik, ya betul. Lalu apa sih yang menghambat terjadinya mobilitas sosial? Kemiskinan dan diskriminasi. Tuh, ya. Ibu akan memberikan pesan moral bahwa bagaimanapun keadaannya, ya, kita harus terus belajar sebagai pendidik, sebagai para siswa ya. Kalian sebagai siswa harus rajin belajar supaya kalian bisa melakukan mobilitas sosial, khususnya yang vertikal ke atas. Nanti kalian kan bisa meringankan orang tua, lalu kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Kemudian ibu akan membagikan soal evaluasi. Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada kalian. Silakan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan, bagikan ya. Ini ada 5 pertanyaan. Silakan kamu isi nama, kelas, lalu jawab sesuai dengan kemampuan ya. Dijawab dengan jujur. Ini adalah soal evaluasinya. Silakan dibagi-bagi. Jangan lupa setelah dikerjakan soal evaluasi dikumpulkan beserta dengan lembar kerja peserta didiknya. Silakan mulai mengerjakan. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat